Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Minan Channel. Nah tentunya dengan berbagai konten dakwah yang menambah wawasan keislaman kita. Untuk demi meningkatkan konten dan memotivasi saya, teman-teman silakan klik tombol subscribe, like, and share. Thank you. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatu inda fitri wa farhatu inda liqa'i rabbi. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di siang yang mulia ini Allah ridho terhadap kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita siang hari ini hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam bulan Ramadan. Ibu bapak rahimakumullah, yang pertama, apa yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Yang pertama, jaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkata baik, kalau tidak diam. Salah satu penyebab kenapa ibadah puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus, salah satunya adalah karena kita tidak menjaga lisan kita. Maka Rasulullah itu pernah mengatakan, apa beda orang munafik dengan orang beriman? Kata Rasulullah SAW, lisanul munafik amama qalbi, lisanul mu'min wara'a qalbi. Lisan orang munafik itu ada di depan hati, sedangkan lisan orang beriman itu ada di belakang hati. Kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah, apa maknanya? Orang beriman itu kaum muslimin, jika dia berbicara dipikirkannya dulu baru diucapkannya. Itu orang yang beriman. Maka apa yang dia ucapkan, apa yang dia bicarakan itu terarah dan terukur, tidak menyakiti orang lain dengan ucapan itu. Maka orang beriman itu tentu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lidahnya di belakang hati. Bagaimana dengan orang munafik? Lisanul munafik amama qalbi, kata Rasul. Lisan orang munafik itu ada di depan hati. Kalau dia ingin berbicara, kalau dia ingin berkata, maka dia tidak memikirkan apa akibat dari yang dia ucapkannya itu. Maka ketika di dalam bulan Ramadan ini Bapak Ibu rahimakumullah, jaga lisan kita, jaga ucapan kita, jaga perkataan kita, agar ibadah puasa kita nanti sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Muaz bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dengan lidah itu orang bisa masuk ke dalam neraka? Maka apa kata Rasulullah? Wahai Muaz, kebanyakan orang penghuni neraka itu mereka masuk neraka disebabkan karena lidah mereka. Berbohong itu lidah,
gunjing itu lidah, ghibah itu lidah, fitnah itu lidah. Maka sebahagian besar penduduk neraka itu, kata Rasulullah, masuk ke dalam neraka disebabkan karena lidah ucapan mereka. Maka jaga ucapan kita di bulan Ramadan ini. Yang kedua, ibu bapak kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu jaga adab kita ketika kita berbuka. Ibu bapak rahimakumullah, ada kebahagiaan yang diterima ketika kita itu berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kebahagiaan kita ketika kita berbuka, dan kebahagiaan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita ketika kita berbuka itu ada dua. Yang pertama, kebahagiaan ketika kita berbuka mau makan. Yang kedua, kebahagiaan kita ketika kita kembali ke fitri, Idul Fitri 1 Syawal yang kita rayakan ketika kita bertakbir itu. Maka ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berbuka itu harus ada adab-adabnya. Kita ini kan kebiasaan kalau ibu-ibu pergi beli belanja, apa yang dilakukan? Seluruh makanan itu dibelinya. Mulai ujung Sumatera sampai ujung Jawa dibelinya semua. Dari Aceh itu kita beli mie Aceh. Sampai ke bawah lontong Medan kita beli. Sampai ke Sumbar sate Padang. Sampai ke Pekanbaru empek-empek makanannya itu lopek bugi. Sampai ke Palembang, empek-empek Palembang, kita beli semuanya itu. Sampai ke Jawa, ke Lamongan, pecel leleh Lamongan. Sampai ke Madura, sate Madura, semuanya kita beli. Apa yang terjadi ibu bapak rahimakumullah? Maka di situ ketika kita berbuka itu muncullah sifat rakus kita. Maka ketika berbuka itu hilangkan sifat rakus dalam diri kita. Kalau sudah terhidang di meja makanan itu, waktu berbuka itu tidak ada lagi kebahagiaan yang datang, tapi muncullah sifat rakus. Apa kata ayah? Ibu, ini sebagian saya, ini punya ibu, ini punya kakak, ini punya adik. Kondisi waktu berbuka itu tidak bahagia lagi, tapi tegang, seperti pertempuran antara Ukraina dan Rusia itu. Maka hal seperti itu ibu bapak tolong dihindari. Karena makan yang baik itu hanya dengan minum dan 3 kurma saja itu sudah mendapatkan sunnah ketika kita berbuka di bulan Ramadan. Di dalam perut kita ini kan banyak panitianya Bapak Ibu. Di dalam perut kita ini ada panitianya. Panitia menerima air ada. Panitia menerima lontong ada. Panitia ketika kita makan itu ada di dalam semua. Panitia ketika kita makan salad lauk ada di dalam perut kita ini. Tapi ketika berbuka, ketika kita masukkan air dalam mulut kita, belum sampai ke perut udah banyak makanan yang masuk. Ada lontong, pecel lele, bakwan, semuanya. Maka panitia di dalam perut kita itu kelabakan dia. Maka apa yang terjadi ketika selesai berbuka, kita yang biasanya lincah pergi ke sana, pergi ke sini, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Untuk berdiri pun kita tak sanggup selesai berbuka itu. Maka Ibu Bapak rahimakumullah, jaga 2 hal ini agar kita bisa menjadikan ibadah puasa ini kita kembali ke fitrah, menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.